Katanya Aidit Habib juga, Bib. Jangankan aurat istri kita, aurat kita sendiri itu kalau bisa gak dilihat tuh. Jadi makruh tuh ngelihat aurat kita sendiri kalau di kondisi-kondisi yang tidak perlu untuk melihat. Tapi ada nih liur yang gak najis tapi jadi najis, yaitu liurnya manusia yang berkata-kata buruk. Cerai itu kalau sekiranya dilanjutin akan bahaya buat pasangannya atau anaknya, maka dia harus wajib tuh jadinya. Wajib. Ini air yang lompat-lompat. Ayu Ting Ting kan ibunya Bilqis. Parah banget nih berita nih. Parah banget nih berita-berita zaman sekarang nih. CCTV hilang. Aduh, jangan yang itu dong, Dol. Cari yang artikelnya yang di bawah dong. Enggak, gua tadi kebacanya nggak sengaja CCTV Kanjuruhan hilang doang. Oh begitu, oh hilang doang, iya. Nah, tapi nih, Rizky Bilar sama Lesti Kejora alhamdulillah rujuk. Rujuk kembali. Rujuk kembali dia. Yang akhirnya? Ya, yang akhirnya kita rakyat Indonesia kecewa dan menganggap itu cuma prank. Iya, kok dibuat bahan bercandaan? Iya, KDRT itu serius ya. Serius loh itu. Aduh, tapi kalau lu kan sebagai, kan lu punya bini nih. Iya. Lu pernah nggak memukul istri lu? Atau nggak kata-kata kasar deh? Kalau sampai memukul, kalau sampai keluar kata-kata kasar, kalau seorang Diki Parija melakukan itu, mendingan bini gua angkat koper pulang lagi ke rumahnya. Oh langsung gitu ya? Iya, itu udah komitmen gue udah dalam diri gue ketika gue akad begitu. Kalau ini sampai gue jatuh tangan sampai jatuh mulut yang kasar, kemudian gue pulangin. Dia lebih senang sama orang tuanya dibanding sama gue, kesian. Oh, fetishnya orang tuanya? Ya, kadang-kadang. Nggak gitu. Ya kalau gue komitmen gitu. Iya, tapi gue tuh ingin membela, kadang-kadang itu tidak semua cowok selalu salah seperti yang diperlihatkan di sosial media, Dik. Iya. Kadang-kadang gue nggak setuju juga nih. Gimana? Image cowok tuh jadi jelek gitu. Tapi emang pada dasarnya cowok emang tolol. Iya, tolol begitu maksud gua. Iya, maksud gua lu tolol apa nih, tolol nyambitnya? Enggak kena. Goblok. Iya. Nah, tapi memang gua nggak ini ya, apa istilahnya? Ada kemarin berita abusive katanya. Yes. YouTubers tuh Chandra Liau, ya kan, sama mantan pacarnya Inaima. Ternyata bohongan. Aduh. Inaimanya ternyata dan dia udah ngomong juga di sosial media itu bohongan. Jadi kadang-kadang tuh ada poin, wah cowok nggak selalu kasar dan nggak selalu salah juga. Itu juga sih ya. Iya, emang kadang-kadang perselingkuhan ini susah dibendung, KDRT ini susah dibendung, emang sulit gitu. Cuma lu ada nggak kepikiran sekali dua kali, gue tergoda nih sama perempuan ini nih, gitu. Pengen gitu ya, pengen selingkuh. Pengen selingkuh aja. Aduh, jangan sampai dah. Selingkuh itu adiktif. Sekalipun kita udah dimaafin, besoknya kita begitu lagi. Selalu begitu ya? Iya, pasti begitu lagi. Jangan coba-coba dah. Ya seperti wah, jangan coba-coba. Jangan coba-coba. Mending jangan pernah sekali-sekali coba selingkuh. Yes, jangan. Poligami tapi? Hah? Kepikiran nggak poligami? Poligami nanti ada, kita bisa tanya langsung aja. Ya, takut ya? Saya takut ya. Takut. Gitu, kita nonton aja. Iya, makanya nanti deh kita nantikan aja ya. Iya. Mabok apa ini kita gagal ginjal nih. Iya nih. Kenapa Pak RT? Kenapa Pak RT? Ada apa Pak RT? Ting. Pak RT gimana tidak kapok? Masalahnya asap baygon. Oh, asap baygon. Bukan itu lagi kan. Kenapa Pak RT? Enggak, ini saya lemes banget. Ada apa Pak RT? KDRT juga di rumah atau ada perselingkuhan apa-apa? Enggak, belum makan. Sama semuanya juga. Enggak, ini saya habis dipanggil ke yang kuasa. Enggak kesini dong. Cuma tahu kan malaikat maut. Kodam. Kodam. Iya, apa? Dipanggil ke kantor polisi. Kenapa Pak RT? Kita nungguin lagi. Ada apa Pak RT?
Iya. Oh, Pak RT jangan Pak RT dah. Coba tadi sama kayak perselingkuhan. Jangan. Adiksi. Jadi Iya, janganlah dijauhin iya. aja. Kayaknya KDRT pun gue curiga ini juga tuh, adiksi juga lu. Aduh. Sekali lu mukul kebiasaan terus kan? Kebiasaan. Iya, mukul-mukul terus bisa Iya. juga tuh. Tapi ini kan Ini, apa ini? gara-gara ini. Kenapa itu? Saya dilaporin KDRT sama istri saya. Wah, Pak RT mukul istri. mukul. Enggak, saya cuma main sumo-sumoan. Aduh, sumo-sumo. PRT ngaca dong. Beratnya berapa? Saya dorongnya dorong sayang, cuma mental. Iya, Pak RT sadar dong kapan harus serius, kapan harus cosplay jadi Rikishi Patu. Iya kan nggak sulit banget. Masalahnya istrinya PRT kan kurus. Iya, Cuma- kurus banget tuh Pak RT. 30 kilo. 30. Kecil banget, tipis banget. 30 kilo ya. Domba akikah. 30. Iya. Cuma istri saya juga kan akhirnya pakai strategi. Apa pakai strategi? Jadi awalnya dia lapor polisi mau ngeprank. Cuma ada public figure ngeprank polisi malah jadi kasus. Oh. Akhirnya dia milih buat lapor beneran. Ntar rujuk lagi aja gitu. Oh, gitu. Strategi istri saya. Oh. Di perjalanan menuju kantor pos nonton YouTube. Iya. Aduh, jadi kasus kasus nih. nih. Ya kan nggak sengaja kan. Ayang jadi kasus nih. Iya. Kayaknya kita KDRT beneran aja. Iya. Ujung-ujungnya Jadi damai. Iya. Betul, kita Video full lama. of suzon ya kita ya. Video lama aku keluarin aja ya. Gitu. Iya. Emang udah Yang di set main ya? sumo sebelumnya. Oh iya. gitu. Iya. Bisa juga tuh, bisa Sayang juga gitu ya. banget makanya. Iya, tapi udah aman nih. Istri sehat-sehat aja. Cuma lapor Pak RT aja nih ya. Iya ini lagi. Nah, nanti lagi kita urus tanyain namanya. aja. Nah, kebetulan nanti kita akan kedatangan tamu Pak RT. Kita Tamu? akan habis pengajian juga nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bip, silakan duduk, Bip. Silakan, Bip. Iya. Allah. Aduh. Yang ini berdiri, yang ini berdiri, yang ini enggak. Ya. Susah, Bib. Oh, susah. Main fisik juga. Kelihatan dari kelakuannya. Kadang menghormati kepada Habib itu bisa membendung kita dari hal-hal yang terlarang. Nah, seperti itu. Terlihat Paling ya? tidak dimulai dari berdiri. Iya. Saya mah terobos saya dah, udah. Aduh, nyerah dah. Beb, ini kan baru datang, kita mulai dari yang ringan-ringan dulu aja ya. Oh iya. Iya, ada Katanya laporan Aidit nih. Habib juga, Beb. Sulit, nggak ringan juga. Rambut saya udah panjang, saya cukur dulu. Kita mulai dari yang ringan-ringan dulu. Bahas keluarga. Iya. Kan Iya. Aidit kakek gua. Iya. Iya. Bahas keluarga gua. Iya, kita bahas yang ringan-ringan aja gitu ya. Bib katanya Sufi. Berat banget. Habib katanya sudah zuhud, kok beli mobil? Belum tahu zuhud. Bagian belum tahu zuhud itu udah meninggalkan hal-hal tentang duniawi. Iya. Jadi udah Allah terus. Dia udah nggak peduli tentang pernak-pernik dunia. Tapi kan beli gitu. mobil baru ya. Apa benar itu? Mana katanya mobilnya masih nyicil. Riba dong, Bib. Makin jauh nggak nih obrolan kita nih, sulit aja. Silakan. Nggak nih. Panas ya. Emang kita emang anjing semuanya. Tapi ini di nongkrongnya bagus loh di depan Iya. tukang cukur. Kan benar. Iya. Karena tukang cukur nih sebenarnya ngajarin kita untuk beriman loh. Kok bisa gitu ya? Bisa dong. Kenapa? Kan kita tuh sebenarnya aneh loh, sama tukang cukur aja beriman, sama Tuhan kok bisa gak beriman? Sama tukang cukur aja beriman loh. Kita bisa belajar iman dari tukang cukur. Beriman gimana, Beb? Iya, Beriman gimana? kan dia tiba-tiba kita cukur ke orang yang kadang gak kita kenal sama sekali. Benar. Tiba-tiba kita duduk dan menyerahkan kepala kita kepada seseorang yang main-main pisau di kepala kita. Iya, apalagi kalau cukur jenggot ya, pisau deket. Iya kan? Iya kan? Deket-deket leher. Iya. Iya. Padahal kita gak kenal. Siapa tahu dia jahat. Kalaupun kenal kita gak pernah psikotes dia kan. Siapa tahu dia iya kan. Siapa tahu dia punya kelainan psikologi. Iya. Tapi kita biarin dia main gunting,
main silet di kepala kita. Nggak ada jaminan tuh dia nggak ngelukain kita, nggak ngebunuh kita. Aduh, nggak ada jaminan. Sedangkan Tuhan yang jelas maha cinta dan melindungi kita, kita gak beriman. Wis. Luar biasa. Oke. Ini kan mending gini ya, saya merasa lebih aman. Iya, itu Beb, tapi nih Beb, tadi pas belum Beb kesini. Belum kagak kelihatan. Aisyah malu kalau begini. Aduh, Iya, malu. aurat. Beb, tapi nggak boleh kan pakai celana pendek gitu. Iya kan, makanya aurat iya kan? sih. Apa boleh sih Beb? Iya Aurat sih, cowok apa yang mana sih Beb? Iya kan? Auratnya ini sampai dengkul. Sampai dengkul. Kalau aurat yang pakai cowok. kayak dikit atas lutut gitu termasuk aurat tuh. Dosa Iya, tuh. termasuk Dosa tuh. terlihat auratnya. Iya. Oh, iya. Apalagi nggak pakai hijab juga. Padahal kalau pakai sampo hijab. Iya. Sunsil hijab. Iya. Ya, oh nggak boleh tuh Beb ya. Tapi Iya. emang pada dasarnya pengertian aurat tuh apa sih, Bib? Sesuatu yang bikin nafsu atau Iya. apa sih? Enggak juga sih. Karena saya ngelihat paha saya sih kayaknya orang bukan nafsu ya. Iya Beb, apa batasannya apa Beb? Apakah lihat lutut tuh bikin nafsu orang? Apa Beb? Enggak sih. Aurat itu adalah sesuatu yang dilarang oleh Tuhan untuk kita pertontonkan kepada orang lain. Di antara hikmahnya untuk menjaga diri kita memang. Tapi bukan itu utamanya. Karena kalau cewek misalnya ya, wajahnya itu kan bukan aurat. Boleh dilihat oleh orang lain. Rambutnya dia aurat. Padahal orang akan lebih tertarik melihat wajah daripada rambut dong. Iya. Kalau logikanya begitu. Iya. Makanya sebenarnya bukan berarti kemudian menutup aurat itu akan membuat kita aman. Banyak kok kasus tuh orang yang udah pakai cadar pun dia tuh masih diperkosa. Oh ya ada pelecehan. Artinya pikiran cowoknya tuh yang udah aneh emang itu mah. tidak berhijab. Iya, betul. Nggak ditutupi tuh. Ditutupin, iya. Jadi aurat tuh ngerujuknya kepada aturan Quran, aturan hadis, mana tuh batas aurat. Nah, di samping itu, makanya itu harus diperketat lagi, bukan cuman menutup aurat kata para ulama, tapi juga tidak ketat. Kemudian tidak pakai sesuatu yang bisa memancing orang untuk melakukan kejahatan kepada kita. Kayak pakai perhiasan yang berlebihan. Undang gitu. Iya, kayak teman saya kemana-mana pakai reog Ponorogo. Itu lebih ke menjuri budaya ya. Bukan lagi. Oh, tapi itu berarti ada batasannya itu, Bib ya. Iya. Maksudnya kalau kita cowok-cowok pakai celana pendek di atas lutut pun nggak bisa tuh ya, Bib. Nggak bisa, Sebenarnya ya. tuh, nggak bisa. Pokoknya dari pusar Iya. sampai lutut. Oh, jadi dosa dong kemarin-kemarin gua ya. Iya. Kemarin celana pendek mulu ya. Aduh, apalagi dia nih, Iya, pahanya bagus, kayak ayam Pak. sabana. Iya, benar. Tapi Pak RT kalau sama istri, sama pasangan di rumah nggak apa-apa tuh ya kalau yang sudah sah gitu. Kalau- Pakai celana pendek gitu. Iya, kalau sama yang sudah sah boleh. Tapi kalau melihat auratnya, jangankan aurat istri kita, aurat kita sendiri itu kalau bisa nggak dilihat tuh. Jadi makruh tuh ngelihat aurat kita sendiri kalau di kondisi-kondisi yang tidak perlu untuk melihat. Misalnya bukan lagi mandi. Itu tuh makruh tuh kata para ulama, hindari tuh. Hindari. Ngelihat aurat kita sendiri loh. Oh iya? Padahal iya. Kalau tidak lagi mandi lah gitu ya kalau. Iya, kalau lagi mandi, mah mau udah nggak pasti mau kelihatan, kan, nggak mau kelihatan. ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau Aneh juga sih ketika lagi mandi. punya siapa nih? Lah, kok ada di sini? Siapa nih? Siapa nih? Kok ada titik ini? Iya. Siapa ya? Nggak boleh tuh ya. Iya, iya. Tapi kenapa aurat laki-laki lebih sedikit, Bib, daripada aurat perempuan, Bib? Nah itu balik lagi ke tadi, itu kan ketentuannya kepada Quran dan Sunnah. Emang Iya. diaturnya sudah begitu gitu. Oke. Nah kalau di Islam tuh itu disebutnya hal-hal yang ta'abudi. Jadi hukum Islam tuh ada dua, ada yang ta'akuli yang bisa dirasionalisasikan. Iya. Misalnya kenapa nggak boleh melakukan ini atau nggak boleh mengkonsumsi ini? Oh karena itu berbahaya bagi diri kita. Misalnya. Oke. Tapi ada yang ta'abudi itu ya udah karena memang Tuhan menyuruhnya seperti itu. Fungsinya agar kita itu taatnya benar-benar kepada Tuhan. Karena kalau semua hukum Islam itu bisa dirasionalisasikan, bisa jadi kita taat karena kepada akal kita. Nah, ada tuh dibuat hal-hal yang memang tidak masuk akal, Tuhan uji. Lo tetap taat apa enggak? Kalau tetap berarti lo taatnya sama gua bukan ke akal lo. Oke. Jangan-jangan kalau masuk akal doang lo taat, berarti lo taatnya ke akal kan?
bukan ke gua. Makanya Tuhan tuh kemudian kasih tuh aturan-aturan yang nggak masuk akal untuk nguji ketaatan kita. Walaupun tidak buruk ya. Iya, tapi yang lebih baik taat ke akal daripada taat ke AdSense ya. Seperti prank-prank KDRT ini. Habib, itu adalah taat ke AdSense. Taat ke AdSense. Prank-prank ini. Itu kayak kalau ngeprank tuh sebenarnya ada dosanya nggak sih, Bib? Ngebohongin kan itu ya? Iya, dosanya bohong. Oh, masuk ke situ ya? Bohong. Wah. Udah gitu mempermainkan instansi yang terhormat, itu juga bahaya itu. Iya, bahaya itu Lapor-lapor ya. begitu. Ya, tapi kalau misalkan ada KDRT kan, KDRT itu gimana ya, ya sekali kita biasa mukul kan akan terus-terusan mukul lebih kayak kebiasaan gitu. Kalau misalkan kayak sekarang tuh yang Bilar sama Lesti Kejora rujuk, itu sesuatu yang baik Rujuk atau manis dong. Dan nggak manis juga sih. rujak apa manis juga. Cuma karena ada gerakannya aja kita paham. Begini ya. Kebantu ya. Saya membantu karena takut nggak Iya. paham. Rujuk kan bapaknya Ayu Ting Ting. Ayo Ting Ting kan ibunya Bilqis. Gila. Lucu banget sih. Gua nggak kepikiran loh itu loh. Kayak udah siap. Ketawanya kayak udah siap ya. Wah, gila lo, bagus banget lo gitu lo. Gila. Gitu. Udah hampir minum lah ya. Iya, Boleh. Iya. Drip boleh. Terbalik dong. Gini Bang. Iya. Kalau udah Habib Industri gini. Aku suka Habib realistis. Tapi kalau ngomong-ngomong industri, Bib, Iya. tiba-tiba Habib bisa beredar di industri itu. Banyak pengikutnya tuh. Gimana sih awal mulanya, Bib? Iya, padahal YouTube nggak dinyalain AdSense-nya juga tuh, Bib. Oh iya. Jadi dari mana tuh? Makanya nggak terkenalnya pakai tuh? drama-drama. Oh, iya, Karena benar. nggak ngejar AdSense. Oh, ngejar syiar. Masya Allah. Alhamdulillah. Sebenarnya kan basicnya gue penulis ya. Iya. Dulu tuh dakwanya pakai tulisan. 16 tahunan lah gue. Iya. Tapi kan sekarang minat baca di Indonesia itu rendah. Iya. Indonesia itu minat bacanya nomor 2 terendah di dunia. Terus gue pernah share tuh dulu di Instagram kayak gambar yang menjelaskan bahwa Indonesia peringkat nomor 2 dari bawah minat bacanya terendah. Gue share, ada yang komen. Indonesia peringkat berapa, Bib? Katanya. Sejak itu jatuh ke nomor 1 paling bawah. Serius? Beneran sering. Lo pernah nggak jualan sesuatu atau lo ada acara, gila di sana hari ini, ada si ini orang-orang masih nanya. Tanggal berapa? Harganya berapa? Harganya berapa? Belinya di mana? Belinya Padahal udah jelas di udah poster. jelas infonya, Bahkan bener. ditambah sama kita di caption biasanya. tuh. Iya. Nah karena itu gue stres. Akhirnya ya udahlah, gue ini aja bikin YouTube. Beda kan dengan Viko. Kalau stres, Kalau stres nonton sama aja. Gua bantuin lo. nggak membantu juga. Iya. Oh, berarti itu ya awal kemunculan dari YouTube ya, Bib ya? Iya, makanya nama YouTube-nya juga jeda nulis. Dulu tetap nulis, kemudian apa yang gue tulis gue samain juga di YouTube. Yang tulisan juga gue terbitin di koran atau majalah. Nah kalau sekarang udah enggak, tapi tetap gue tulis karena kalau nggak ditulis tuh biasanya ngomongnya tuh ngelantur kemana-mana. Sampai batas-batas yang sebenarnya gue gak punya ilmunya kadang. Iya. Gitu. Iya. Keluar, Dan terus ya. juga nggak rapi juga ya kayak stand up Stand up lah comedy pasti lah kan. nulis banget. Jadi penyampaiannya juga rapi. Kamera udah bagus tuh, Bib. Awal-awal apa? Enggak. Masih pakai handphone doang. Enggak, gue awalnya pakai handphone. Ah. Terus ya karena dakwah kan, akhirnya ya udah ada aja yang Sedap. iya sedap. kita mau support dakwahnya. Aduh. Iya. Itu jurang dosanya dari situ dulu tuh, Bib. Bener banget. Dikasih kesombongan. Mulai masuk setannya tuh. Ngelihat respon, wah kok pada seneng pada muji-muji gini. Mulai cinta duniawi. Zuhudnya ditinggalkan. Zuhud ditinggalkan. Iya. Makanya setelah itu gua bercermin, kayaknya saya mulia deh. Iya. Terus mulai merasa
basah. Kayaknya rasanya Iya. Islam di Indonesia ini kayak gimana gitu. Oh, udah mulai ya, point of view ya. Udah mulai menilai orang lain ya di situ ya. Iya. Udah mulai tuh duniawi itu. Padahal kebutuhan lighting dia ketika lagi syuting itu kan udah duniawi banget ya. Iya. Kalau mau nggak usah pakai lighting Udah dong. collab sama Coki Muslim Dustin itu udah duniawi banget. Ngejarnya udah famous, udah. Dia ngomong dakwah tadi sebelumnya ngomong Iya. Orang-orang ini gitu. Gua jadi pede ngomong kasar sekarang. ada gitu. Enggak, tapi kalau kita ngomong kasar ke pasangan boleh nggak, Bib? Kalau ngomong kasar nih, ngomong bangsat ke pasangan nih, termasuk KDRT nggak, Bib? Apa termasuk dosanya nggak berdosa nggak gitu? Iya, termasuk KDRT dan termasuk dosa. Karena kekerasan itu kan nggak cuma fisik ya. Bisa kekerasan verbal. Bahkan kekerasan verbal itu bisa lebih buruk dan lebih berdosa daripada kekerasan fisik. Karena kan kalau kekerasan fisik, luka, diobati selesai. Tapi kalau kekerasan verbal, lukanya itu di hati kan. Ngobatinnya belum tentu bisa, kalaupun bisa itu lama. Karena itu kata Nabi itu, najasatul lisan al-bada'at. Anjing itu liurnya najis. Iya. Tapi karena itu memang kodrat dari Tuhan, lantaran rahmat dari Tuhan. Tapi ada nih liur yang nggak najis tapi jadi najis, yaitu liurnya manusia yang berkata-kata buruk kepada orang lain. Oh, itu jadi najis juga. Jadi najis. Jadi maksudnya najasatul lisan, najisnya lisan kata Nabi dengan berkata buruk kepada orang lain. Kalau anjing memang udah kodratnya dia punya air liurnya najis. Iya. Manusia yang terlahir tidak najis bisa lebih najis dibanding Melihatnya jangan terlalu fokus. Iya, ngomongnya ngomongnya gitu. Sorry Mal, pada sorry. anjing. Karena apalagi kalau kita sampai menjilat ludah sendiri ya. Makin udah najis makin waduh najis lagi. Jilat Tapi ludah. ngomong-ngomong kekerasan ada yang itu juga kan, ada yang berat juga tuh ya. Yang Kalau apa itu? kekerasan BAB itu. Lebih pada gini dong. Kayak Butuh udah mak gitu ya. kayak butuh payah banget gitu. Iya. Enggak, tapi Tapi kalau memang apa di Quran tuh ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. nisa. Laki-laki itu seharusnya menjadi sosok yang paling melindungi bagi perempuan, dalam hal ini istrinya. Jadi kalau si cewek ini justru kena KDRT, padahal seharusnya si cowoknya ini yang paling melindungi dia dari segala bentuk KDRT di luar rumah society, tangganya, iya, society di luar. kan menjadi itu laki ini buruk banget gitu. Jadi kalau dia mah kalau Diki kayak Diki ini Beb, dia KDRT nggak ke cewek, ke cowok. Aku enggak sih, kalau transfer ya. Nggak ada hukumnya. Enggak lah, gue nih. masih megang banget. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naron. Oh siap. Artinya Artinya kita harus menjaga anak keluarga kita dari api neraka. Uus nelpon. Ada kakak Uus. Aneh Lagi syuting Uus. Uus telepon lagi syuting. Sama Bib Dapar lagi ini syuting opera. Opera. Iya. Coba video call. Nih, video coba. Coba kasih lihat. Iya. Kok ada ya Bib Iya. ya? Orang lagi syuting dia. Iya, malah video Ada call. loh dia lagi loh. Video call. Aneh loh. Lagi. Coba pinjem dik. Iya. Diki, pinjem coba. Coba tuh pinjam. Ya kita udah kedatangan penista. Bib, silakan Bib dikatakan. Penista agama Bib. Apa? Lucu lu nambah. Alhamdulillah. Kan BU Us. Aku suka nih. Ya, di zoom tuh ke zoom. Kalau lagi BU kan harus show off. Aduh, gitu. Si Diki 5 tahun berhenti pakai narkoba, lihat. Iya. Langsung produktif. Tetep bencong kan. Goblok. Gila ya si Uus ya. Video call aja lucu loh dia. Pantesan kaya loh dia. Ada teman
sobat teman buat yang mau lihat ya langsung di zoom aja ya. Kocak bener aja. Gila loh. Aduh. Nanti abis video call aku transfer berapa ke kamu? Aneh banget. Itu ntar ke rumah aja ya. Iya, ya aku ke rumah ya ntar ya. Udah. Ya udah aku ke rumah ntar. Lucu. Ya udah. Kok bisa ada uus kita? Ya video udah. call ya? Biasa usul nyuruh ke rumah kalau istrinya lagi nggak ada. Ya udah, ya udah. Iya. Ada gitu ya. Aneh Biasa banget. gitu. Ini udah lanjut lagi tadi. Ini mulai syutingnya kapan? Iya, udah dari tadi. Kayak setengah jalan. Kayak belum lah. Kayak belum jalan nih ya. Aduh. Nah, tapi tadi sampai mana kita omongin? KDRT. KDRT. Jadi seharusnya cowok itu yang ngelindungin. Iya. Nah, kalau Nabi sebaliknya tuh, Sayyidah Aisyah itu bahkan panggilannya Humaira yang pipinya kemerah-merahan. Jadi justru ngajarin bagaimana kita itu bisa manis kepada pasangan kita. Karena salah satu tujuan pernikahan itu sakinah. Sakinah itu memberikan rasa damai. Lu boleh nggak dipuji orang lain, lu boleh dibikin sumpek di kantor, tapi lu harus damai ketika nyampe rumah tuh. Oh. Broken home tidak relate. Nah, makanya tuh hukumnya nikah tuh bisa wajib, bisa haram. Jadi wajib kalau lo udah mampu, dan kalau nggak nikah jadi bahaya akan melakukan perzinahan. Haram kalau nggak mampu tapi maksain untuk iya, nikah. Nah begitu juga cerai. Cerai itu kalau sekiranya dilanjutin akan bahaya buat pasangannya atau anaknya, maka dia harus wajib tuh jadinya. Wajib. Iya, haram atau nggak boleh kalau sekiranya pernikahan itu baik-baik saja, kemudian karena hanya lo pengen ego doang, bosen atau apa, baru tuh haram. Jadi Nah haram. makanya tuh akhirnya orang kan banyak tuh di Indonesia ya, maksain pernikahannya dipertahankan hanya karena anak lah, atau hanya karena sesuatu yang sebenarnya itu bisa merusak. Atau omongan orang, omongan netizen atau apa. Nah itu seharusnya ya udah, cerai itu jalan keluar yang memang diperkenankan dalam Islam. Kalau berarti kalau misalkan ini ya udah secara pasangan udah ribut gitu ya. Iya, artinya secara faktual udah bikin rusak bagi salah satunya, apalagi keduanya, apalagi ke anaknya. Anak ya. Nah, kalau katanya kalau menikah kan tadi menikah jadi haram kalau ini Bib belum mampu. Tapi kan katanya menikah membuka pintu rezeki, menikah ibadah, jadi dipercepat aja, disuruh cepat-cepat kan gitu Bib. Iya, tapi tetap aja kata Nabi, menikahlah kalau kamu mampu. Kalau nggak mampu, maka tahanlah nafsumu dengan berbagai cara, salah satunya dengan berpuasa, yang ngalihin ke olahraga dan lain sebagainya. Nahan untuk berzina. Sulit ya Bib tuh ya. Sulit sih, sulit. Itu agak sulit. Sulit. Apalagi teknologi makin maju. Apalagi Siskaya udah muter kemana-mana. Makin Iya. sulit untuk kita. Oh gitu Bib Iya, ya. apalagi sekarang ada aplikasi yang hijau-hijau itu. Ya. Iya, lebih bahaya lagi tuh Bib. iya. Nggak, tapi kalau soal KDRT itu boleh dimaafkan nggak Bib? Ya artinya semua dosa, sebagaimana Allah memaafkan dosa syirik sekalipun, menyekutukan Tuhan sekalipun, maka apapun dosanya sebenarnya harus dimaafkan oleh kita. Oke. Bahkan ada sahabat Nabi yang diprediksi masuk surga karena selalu memaafkan setiap yang berdosa setiap harinya. Tiap malam tuh selalu dia maafin sebelum mau tidur. Nah, asalkan ya sebagaimana tobat, maka minta maaf itu harus diikuti dengan kesadaran akan kesalahannya. Kemudian yang kedua menyesali, dan yang ketiga berjanji untuk tidak mengulangi. Itu aja berarti dimaafin tuh Bib ya. Iya, tapi kalau enggak ya udah, sekiranya memang nggak bisa dipertahanin ya udah Ya putusin kemarin aja. Viko tukang cepu nggak mau dimaafin. Sampai mati aku tak akan sampai mati saya tidak akan memaafkan tukang cepu ini. Iya. Dimainin aja apa? Ini ada ini ya, air watch. Jam-jam. Gue malu loh kalau bisa gitu. Gue malu tau. Air was-was. Ini biasanya di HP kalau kecil banget nggak bisa kelihatan di jam.
Ada apa memang? Ini air yang lompat-lompat. Bisa. Makanya biasanya yang terakhir itu paling lucu. Biasa, lucu banget. Mohon maaf semua untuk pendengar kalau emang yang punya kelemahan di perut. Nah, nggak usah denger ya. Karena ini joke terakhir. Sikat mal. Ini buat penonton siap-siap karena bakal ada ledakan tawa. Ngomong-ngomong, jokesnya udah ketemu. Kalau belum, gua lagi pikir dulu. Gua ngomong dulu. Ya sampai kalau kepikiran ntar gue lempar. Kalau kepikiran kita jalan dulu aja. Ekor lo boleh kali ini baru berhenti. Jangan, kurma temennya aja pasti diceritain kurma. Kenapa? Bonge. Korma bonge. Boleh nih, emang bisa dibuka Bib. Nah, sambil aja nih. Bib, tapi ngomong-ngomong katanya Habib Dia keturunan. langsung ngomong-ngomong. Biar nggak ditembak jokesnya. Padahal gue masih pengen tahu tuh sunnahnya makan kurma, katanya ganjil, betul gak? Benar, segala sesuatu yang dalam bentuk hitungan tuh yang ganjil. Iya. Iya. Ya plat mobil gua genap nih Bib. Itu mah. Enggak sunah mobil lu. Katanya ganjil. Makanya sering terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan tapi diinginkan oleh lu biasanya di dalam mobil. Ya. Iya benar. Itu dia. Kayak mobil ganjil emang jarang maksiat ya. Ngarahnya tuh ngarah-ngarah masjid. Maksud lu yang genap-genap semuanya? Maksiat ya. Langsung ditegesin. Oh gitu. Tapi Habib keturunan Nabi katanya Bib. Iya benar Bib. Iya, kita semua keturunan Nabi sebenarnya kan. Oh, iya. Nabi Adam. Iya kan? Soalnya nggak jelas keturunan Nabi apa ya. Nabi Adam benar. Enggak, jadi kalau Habib itu untuk keturunan Nabi Muhammad. Nah, salah satu marganya tuh ada marga ID. Yang kata Viko tadi. Tapi bukan ID yang pakai T. ini juga. Ini agak beda. Beda emang. Iya. Kalau enggak kan Viko akhirnya jadi Habib juga kan. Iya. Seharusnya. Ada yang memang nama, ada yang marga. Oh, sorry Piko, lu emang ringan di keluarga tapi berat di negara. Dan berat di akhirat juga ya. Jatuhnya ya. Orang mulia cuy. Udah mulai gitu. Udah mulai begini. Oh, Nah, gitu. tapi itu seharusnya diposisikan bukan sebagai privilege, tapi sebagai tanggung jawab. Iya. Jadi seharusnya kita yang keturunan Nabi ini terdepan dalam menunjukkan kemuliaan akhlak Nabi, terus dalam menunjukkan kedermawanan, dalam segala hal yang positif seharusnya terdepan. Jadi itu kalau ayah gue bilangnya itu adalah tanggung jawab bagi lo. Jadi lo harus terdepan dalam mengikuti Nabi Muhammad dan mengajak orang mengikuti Nabi Muhammad. Bukan lo malah teng-tengan, wah gue keturunan Nabi nih, hormati gue. Enggak, tapi sebagai tanggung jawab. Ini nih, wakil rakyat juga ngomongnya begini. Ya soalnya zaman Nabi nggak ada YouTube ya. Iya. Itu ya. Iya. Memang ini omongan-omongan template sih. Udah template ya. Iya. Udah template banget gitu. Tapi berarti menikah tuh yang baik disegerakan apa tunggu siap berarti Bib? Jadi menikah itu kata Nabi yang terbaik adalah di waktu yang tepat, bukan di waktu yang cepat. Oh siap, Iya, itu kan? dia harus. Itu. Langsung tolong dipotong taruh TikTok. Iya benar. Ya tolong ya. Kalau gua kenapa ya kalau gua? Kenapa sampai sekarang belum nikah? Kalau gua Iya, kenapa? Waktunya tidak akan tepat? belum. Masih pengen bandel? Karena yang berdosa itu enak cuy. Enggak bercanda, jangan. Jangan dipotong di TikTok. Jangan dipotong di TikTok. Nonton sampai habis. Tapi kenapa yang dosa itu enak? Iya, kenapa? Itu tipu muslihatnya Dajjal. Jadi Dajjal itu membuat neraka tampak seperti sorga, membuat sorga tampak seperti neraka. Fitnah Dajjal, yang dimaksud fitnah Dajjal itu gitu. Itu Dajjal nipu-nipu gitu bisa dikenain pasal nggak? UITE kenal nggak itu ya? UITE ya? Iya, gua coba nanti ngomong sama Hotman Paris. Enggak, agak repot sih karena kan dia cuma nipu kan.
Wah, oh tapi kalau ini Bib, yang lagi rame nih Bib, masalah child free Bib. Jadi banyak sekarang pasangan juga, nggak banyak sih, ada beberapa pasangan yang tidak mau punya anak karena dia takut anaknya, dia takut tidak bisa mendidik anaknya jadi orang yang baik, atau dia tidak bisa membiayai sekolah, takut anaknya sengsara gara-gara dia. Itu gimana tuh? Katanya soalnya nggak boleh juga tuh Bib, nahan-nahan nggak boleh punya anak gitu Bib. Iya, kalau memang tidak ada alasan yang memang sifatnya darurat, ya punya anak itu menurut para ulama salah satu tujuan dari pernikahan. Oke. Punya anak. Tapi kalau memang sekiranya punya anak itu betul-betul ya akan membahayakan, misalnya bagi ibunya ketika melahirkan, atau akan membahayakan bagi keduanya, ya memutuskan untuk tidak punya anak ya nggak apa-apa. Oh. Tapi kalau memang hanya untuk ikut tren atau khawatir nggak bisa ngasih makan atau pendidikan, padahal Allah yang jamin di Quran rezekinya itu bukan dari lu. Emang rezeki anak itu dari lu? Enggak, dari Tuhan. Cuman lewat lu aja. Jadi ketika lu membesarkan anak itu rezekinya dari Tuhan. Makanya mendidiknya juga ya, kalau lu mikir oh gua takut mendidiknya gitu. Ya diri lu sendiri emang ketika lu lahir nggak ada pilihan, gimana kalau lu mikirnya pendidikan gua gimana ya? Itu kan bukan pilihan kita lahir di dunia. Kita sendiri juga ditugaskan untuk mendidik diri kita sendiri kan, tadi yang Diki bilang ku anfusakum, jaga diri lo sendiri. Jadi itu gak make sense sih. Dan itu juga tanggung jawab kita sebagai manusia, sehingga kalau kita sebenarnya punya kemampuan tapi nahan gak punya anak itu dosa. Karena lu bayangin aja kalau seandainya Nabi Adam memutuskan child free. Waduh, bener. Gimana? Aduh, Kita semua yang ngobrol di sini zigot. Jadi maksud gua kita semua yang ada di sini buah huldi. Buah. Nah, maksud gua jangan dianggap bahwa punya anak itu hanya berdasarkan keinginan kita. Pada aspek tertentu dia itu tanggung jawab kita sebagai manusia untuk survival gitu, menjaga kehidupan manusia. Tapi Bib, kalau ngomongin nggak milih untuk nggak punya anak karena takut nggak bisa ngasih makan atau nggak dapat rezeki, padahal yang ngasih rezeki itu Tuhan, itu saya ngalamin sendiri Bib. Gimana? Jadi papa saya tuh udah pengen saya rehab dari lama. Iya benar. Serius, tapi gue ngerasa, kalau gue direhab gimana, kan gue tulang punggung keluarga ya. Maksudnya nanti orang rumah gimana, yang biayain siapa, makannya gimana gitu. Akhirnya gue memilih untuk tidak rehab tapi ketangkep. Pilihannya itu. Ujungnya direhab juga. Tapi toh ternyata pas gue direhab, keluarga gue sehat-sehat aja, tetap makan, tetap bisa. Jadi rezekinya bukan dari gue, dari Tuhan. Nah itu dipotong di TikTok tuh. Kenapa Bib? Berarti tips untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga Viko direhab aja. Terus-terusan. Banget. Tapi memang kayak kata Nabi tuh, hari sial tuh nggak ada. Yang ada tuh pandangan lo bahwa seolah-olah hari itu sial sehingga kemudian jadi sial beneran. Nah, sama dengan rezeki. Lo nganggep rezeki itu dari kita, sehingga lo nyempitin pintu mendapatkan rezeki, akhirnya ya kejadian tuh. Itu bukan karena Tuhan, tapi karena pola pandang lo yang emang udah salah gitu. Kayak lo ngerasa rezeki itu cuma dari pintu, misalnya ya kita entertain. Sehingga kalau kita nggak entertain kayaknya repot nih, cari rezekinya dari mana lagi. Akhirnya entertain dengan segala kita udah gak seneng, kita misalnya udah muak, tapi tetap dipaksain. Kayak gue dulu, gue kan pernah kerja kantoran. Ketika gue mau resign, gue tuh mikir, ntar gue dapat duitnya dari mana ya? Sempet tuh ada pikiran itu. Dan menurut gue banyak tuh orang yang gak jadi resign karena kepikiran gitu. Iya ya, ntar gue dapat dari mana, misalnya gaji 5 juta atau 7 juta sebulan, kayaknya susah deh. Iya, itu kan yang pikiran yang bikin kita kadang nunda-nunda untuk resign, padahal kita udah gak nyaman atau bahkan di sana tuh udah maksiat tuh di kantor itu misalnya, udah ada korupsi atau apa. Tapi akhirnya ya karena kekhawatiran itu, artinya kalau lo khawatir punya anak karena begitu, maka kekhawatiran itu bisa ke lain-lainnya juga dalam menentukan pekerjaan semuanya. Nah makanya was-was tuh yuwaswisu fi sudurin nas itu harus dihilangkan karena itu dimasukkan oleh setan atau dari manusia. Ya was-was paling sulit tuh Bib ya. Iya. Bahkan kita kalau sholat aja tuh yang dibisikin
kentut lu yang gitu. Iya. Mindset jadi Iya kan, gitu. mindset jadi kayak seolah-olah apa kita kentut padahal itu cuma gerakan apa gitu. Air kencing kayak keluar. Apa kita kencing? Was-was Iya, susah. begitu. Keraguan dalam sholat kan. Iya, jadi Temen gua ada yang sampai kalau takbir tuh sampai belasan kali. kan Iya, karena menurut dia belum pas. nyari Oh. Iya. Ada yang temen gua wudu, kalau habis wudu pasti diulang-ulang. kayak habis kehujanan dia. Ya, Pulang terus iya. Ada, Ada bener, emang. bener. Apalagi kan ininya digulung ya. Ininya digulung. Otomatis di sini kan penuh nih. Iya. Nah, ketika kena air satu kan semua kena air tuh kan karena dilipat-lipat kan. Iya, ada teman waktu itu dia udah sholat, dia wudhu dulu, Bib, wudhu kan, dia wudhu, terus tiba-tiba kayak pas jalan ulang lagi, terus dia bilang, kenapa diulang lagi? Iya, soalnya kayaknya gue ngerasa wudhu nggak sempurna. Mal, kalau wudhu nggak sempurna, sholat nggak diterima lu. Jadi dia itu Iya, mindset itu iya, tuh yang kayak, kita oh bawa gitu ya, kan, iya. nah, gitu, nah, Nggak, gitu. soalnya kan ada yang sering ngomong gitu kan, wudhu dulu yang benar, baru sholat diterima. Iya. Jadi dia mindset itu ganggu Mindsetnya. banget di dia. Apa udah sempurna belum ya? Udah bener nggak ya Iya. begini? Makanya dalam Islam tuh keyakinan keraguan tidak akan menggeser keyakinan. Begitu lo udah yakin, udah. Jadi yakin aja yang penting Bib. Yakin. Oh, kentut. Kecuali lo emang bener-bener ya, lo udah kentut, enggak saya yakin masih kentut. Denial itu mah. Iya, Denial. Nah, tapi kalau enggak, ya udah keyakinan itu tidak akan terkalahkan oleh keraguan. Bener. Itu bukan kentut, itu bukan kentut ya. Soalnya tapi bau ya. Soalnya kalau sholat itu yang penting kalau kentut cuma cium baunya atau bunyinya aja kan, Bib. Dua itu doang. Iya. Jadi kalau misalkan nggak ada bau, nggak ada bunyi, walaupun ada pergerakan di dubur gitu, mah itu anggap aja was-was aja berarti itu ya, Bib. Iya, kemungkinan besar itu. Karena emang setan itu kan bukan berarti ketika kita sholat kita nggak digangguin. Iya. Pasti digangguin. Salah satu puncak gangguannya setan adalah ketika kita sujud. Sujud itu jarak terdekat kita dengan Tuhan. Masih kepikiran pinjol. Bangsat. Masih kepikiran duniawi. Padahal kerjaan. itu jarak terdekat kita dengan Tuhan. Jadi begitu cintanya kita kepada dunia sampai saat sujud masih gitu. Kadang kalau lagi sujud suka kepikiran, aduh duduk di antara dua sujudnya sakit nih. Itu agak spesifik ya. Agak spesifik ke dia ya. Oh, jadi wajar aja kalau kita lagi sujud, godaannya paling banyak tuh, Bib, entah yang kentutnya atau Iya. apanya, karena itu paling dekat sama Tuhan ceritanya Iya. tuh, Bib, ya. Jadi makanya ketika sholat tuh kita pasti tuh setan tuh akan mencoba terus ganggu kita dengan berbagai hal. Iya. Pikiran kita traveling lah kemana-mana kan. Bahkan ada seorang ulama yang kalau sholat tuh dia langsung dari satu gerakan ke gerakan lain. Jadi gak ada jedanya. Kenapa Cuman itu? yang penting tuh maknina aja, tenang. Karena khawatir kalau ada jeda masuk tuh pikiran-pikiran. Ah, Ini gimana ya tadi? Jadi- Sampai Imam Abu Hanifah ada orang datang. ya. Saya kehilangan barang nih. Ada amalan nggak untuk nemukan barang itu? Kata beliau. Kata beliau ada. Apa? Nanti malam lu sholat. Sholatlah dia. Besoknya dia datang lagi. Iya alhamdulillah ketemu barangnya. Iya karena sholat Anda yang nggak ketemu kata dia. Waktu sholat mikirin barang dan akhirnya ketemu. Itu gangguannya setan. Tapi sholat jadi nggak sah, Bib, ya. Iya, di sholat dia lebih fokus soalnya Iya. mikirin barangnya. Jadi Iya, nggak sah tuh ya, sholat sahnya lupa. sahnya sah, Sah. tapi Iya, kemungkinan tidak diterima oleh Tuhan. Jadi mikir kemana pikiran itu, khusyuk itu bukan syarat sahnya sholat, tapi syarat diterimanya sholat. Kan kita kan emang kalau sholat tuh kayak inspirasi datang lah, ntar bikin konten inilah. Gitu. Ada iya Bib, kadang-kadang ya, Bib, ya. Nah, makanya saking Islam itu ingin memfokuskan kita dalam sholat, sampai dilarang bagi kita pakai baju-baju yang ada tulisannya atau gambarnya ketika ke masjid mau sholat. Ketika mau sholat berjamaah, karena khawatir yang di belakangnya baca tuh kan. Iya. Atau dilarang sajadahnya, nah ini pas Jumatan biasanya, Oh, sajadah. sajadahnya koran. Karena takutnya ngebaca. Takutnya Pernah, ngebaca. Bib, saya, Bib, ya. Lagi sholat itu ya. Ada pencurian di Jatinegara jadi Iya. Dan lebih parah, kalau pas lagi beritanya tuh hot-hotnya bersambung. Ini sambungannya kemana? Wah, Bib, Diki parah kemarin pakai baju kampanye. Parpol. Jadi
nasional baca kita jadi baca. Tapi seru banget sih begitu ya. Keyakinan orang ya. Iya, Gue juga Pak. sering banget sampai wudu, sampai kayaknya wudu gue keterima apa enggak ya? Sampai gue Iya, ada loh. Ulang Bib. lagi, ulang Enggak, lagi soalnya gitu. yang bikin takut itu, Bib, kan kalau dosa langsung keterima, Bib. Nah, kalau kita ibadah kan ambigu tuh. Kita keterima atau enggak nih? Kan kalau kita bikin dosa langsung 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 diterima gitu dosanya gitu. Udah ada dosa nih. Tapi kan kalau pahala kita nggak tahu diterima atau kagaknya ibadah kita. Ya kan? Walaupun pahala sih sebenarnya tetap Allah kasih balasan atas semua pahala, walaupun nggak khusyuk, walaupun nggak ikhlas, tetap Allah kasih dari semua kebaikan. Iya, betul. Tapi diterima atau tidak itu kan beda level lagi. Beda level tuh. Makanya kayak kita masuk surga tuh bukan utamanya karena amal kita, tapi karena Tuhan ngasih rahmat lantaran amalan kita sudah diterima oleh Tuhan. Nah, tapi apakah orang yang sholat nggak diterima sholatnya nggak dapat apa-apa? Tetap dapat apa-apa karena Tuhan Maha Adil untuk balas. Oh, ada satu yang menarik nih Bib, tadi soal ngomongin rahmat tadi. Perasaan tadi saya ketika mau kesini tuh Nggak ini ada ya? orang-orang di depan nge-briefing saya. Iya. Obrolannya nggak gini, bro. Kalau kita kalau kita bertiga nggak pernah. Kayaknya keluar. Nggak, tapi ada yang ini Bib yang kalau based on rahmat nih, kasih gitu ya. Katanya lebih baik kalau menikah itu based on kasihan, Bib. Bukan cinta atau apa, tapi dari rasa kasihan menikah itu. Lu kata siapa nih? Iya, kata siapa? Ustaz kata di siapa? TikTok. Ya, ini dia. katanya lebih baik pintunya pintu kasihan gitu, Bib. Nah, itu gimana nanggapin itu, Bib? Jadi sebenarnya kasih dan kasihan itu kan sama ya, intinya kasih. Iya, Kalau dalam bahasa Islamnya itu rahmat. Nah, rahmat. Di Quran memang basic dari pernikahan itu dua hal. Mawaddah warahmah. Nah, kan itu sama atau samara kan. samara, biasanya. iya. Sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah itu damai kan tadi. Mawaddah itu cinta plus. Jadi cinta karena sesuatu. Kata Nabi boleh karena dia baik agamanya, karena dia tajir, karena dia cantik atau tampan, atau karena dia keturunan orang keren. Nggak apa-apa kata Nabi. Tapi puncak dari cinta itu rahmah. Rahmah itu cinta plus. Nah, yang lu bilang tadi kasihan. Ketika cantiknya dan tampannya udah gak ada, duitnya udah bangkrut karena judi slot. Judi slot. Iya. Iya. Keturunannya juga sudah gak membanggakan karena misalnya ketangkep atau apa misalnya. Enggak. Kenapa? Ada kenapa? Oh gitu, terus Dulunya ayahnya pejabat ketangkep. Iya. Nah, ketika itu hilang tapi lu tetap cinta. Nah, itu mungkin makna dari kasihan, dari kata kasih. Itu ada cerita seorang kakek minta bikinin kopi. Terus cucunya bilang, "Ya udah gue yang mau bikin." "Enggak, nenek lu. Karena kopi terbaik bikinan nenek lu." Akhirnya neneknya diantar ke dapur bikinin kopi, mau ngambil gula kena garam. Terus karena cucunya gimana nih? Ya udahlah, biarin aja lah. Akhirnya pas diminum kopinya kata kakeknya, "Kopi buatan lu nomor uno." Enggak, iklan dong itu. Iya. Numero uno. Kopi buatan lu selalu terbaik, paling enak. Padahal pakai garam tuh. Artinya lidahnya itu udah dibaluti dengan cinta. Itu maksudnya rahmat tuh. Artinya ketika sudah gak manis, tetap mencintai karena tanpa alasan. Mungkin penjelasan lengkapnya begini Mal, kan kalau di TikTok kepentok durasi semenit tuh. Jadi lu nangkepnya kayak gitu. Boleh saya makan dikit? Boleh Boleh dipegang. Ya kita Ini baca. Kemal udah nemu jokes ini? Udah siap semuanya. Siap. Susah banget. Sikat Mal. Alhamdulillah sampai sekarang belum nemu ya. Gue yang heran. Kenapa kalau habis makan gorengan paling enak lu dibersihinnya ke sini ya minyaknya? Enggak ada. Iya. Bib. Emang gitu. Iya, kalau gua iya sih. Iya. Gue enggak ada. Kita semua enggak. 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 Oh, gua yang aneh berarti. Ya lu kan Arab, aneh kan? Oh, iya. Aneh ente? Maksudnya gua tadi hampir mau nyapuin nih anjing. Wah, aduh, belum nih jangan. Gua mau nyapuin, oh maksudnya aneh ente. Jam terbang nggak bohong, Mas. Itu tuh si
Sifat-sifat setan, Bib. Iya, Itu tiket masuk neraka tuh. tiket. Tapi itu Bib, ini kita bisa sesuai prompter lagi nih, Bib. Karena ini masuk ke pembahasan kita tadi Kasihan nih. loh, tim kreatif udah bikin loh. Udah nggak apa-apa, Bib. Ya, kita lagi mikirin gimana cara dapetin viewers. Prompter mah ya udah ntar aja. Nggak, tapi katanya tuh sebanyak-banyaknya dosa seorang muslim pasti masuk surga. Itu bener nggak, Bib, itu? Atau enggak? Iya. Jadi karena kan penyebab seseorang itu abadi di neraka dan tidak pernah merasakan surga hanya satu, musyrik. Menyekutukan Tuhan. Aduh, bahaya. Nah, jadi seorang muslim otomatis dia gak musyrik tuh, harusnya ya. Iya. Dia hanya menyembah kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa. Nah, kalau dia muslim tapi cosplay jadi orang musyrik juga iya kan? Muslim tapi cosplay jadi orang cosplay tapi menuhankan HP gitu. Lupa sholat biasa aja, Bahaya lupa itu. bawa HP langsung gemeteran. Bahaya itu. Kalau aku sih HP nggak terlalu ya. Biarpun jauh pun juga. biasa aja emang. Apalah. Jauh dari Allah. Saking biasa ajanya sampai ada yang nelpon tadi gak diangkat loh. Karena lagi syuting. Katanya nggak peduli ya, diambil lagi. Kalau Uus yang telepon itu bicara pendapatan ya, masalahnya. Iya, Bukan masalahnya. income ya masalahnya. Tapi Harus diangkat. duniawi. Iya, apakah Uus jangan telepon dulu dong. Tapi pendapatan emang penting. Karena Iya, orang bener. tuh beda pendapat gak apa-apa asal gak beda pendapatan. That's right, Bagus. that's right. Nah, tapi masuk surga itu, Bib, ya. Pokoknya intinya tuh. Asalkan gak syirik, Iya. maka dia dicuci doang lah ibarat kata di neraka. Tapi dicucinya di neraka itu juga karena kasihnya Tuhan. Karena gini, kalau lo masih ada dosa, terus dipaksain masuk surga, lo bakal introvert tuh di surga. Karena yang lain mulia ya. Enggak, iya karena yang lain kostumnya udah bersih, ibarat kata ya, yang masuk surga, lo kayak orang salah kostum, masih kotor, udah masuk. Terus lo kan bakal dilihatin sama yang lain. Dia siapa anjir nih? Iya kan masih kotor. Nah makanya Tuhan dengan cintanya biar lo gak introvert di surga. Kalau Tuhan mah pengennya semua orang masuk surga. Makanya kata Tuhan, inna rahmati taulibu ghadabi. Cinta gua, surga gua itu jauh lebih luas daripada murka gua, neraka gua. Gua pengennya kalian semua nih masuk surga. Karena Tuhan tuh gak ada kebencian, gak ada dendam, gak ada apa-apa. Cuman kalau lu masuk surga, kalau belum bersih, lu pasti dikucilkan tuh, dibully. Oh iya, jadi harus bersih dulu ya. Siapa Oh itu di surga ada society juga kan? Iya, selesai itu juga. Gua introvert dah. Kalau introvert nggak apa-apa. Iya, gua berani beda. Gua Masalahnya Surga ya. masalahnya di surga gak ada orang ego kayak begini. Enggak, Jadi baju, itu. baju masih kotor. Oh, siapa ini? Anggota Parpol. Parpol Kroasia. Maksudnya semua anggota parpol di Indonesia kotor. Jadi nggak bilang gitu ya. Iya, Parah sih, Parpol Bang. kan ada panjangannya. Ada dong. Lucu gak? Tapi lucu gak? Aduh. Iya kan saya Parpol bisa ada kepanjangannya aja. Oh iya, selain di Indonesia. Iya, Oke, bener. di Kroasia. Iya, lanjut ya. Lanjut, oke. Iya. Nah, Nah, makanya itu ketika lu masuk surga, kalau lu dalam keadaan masih berdosa, nikmat tuh jadi kayak minimal hambar, maksimal justru nyakitin lu. Contohnya kayak lu lagi sakit flu, dikasih es krim, rasa es krim itu akan hambar dan justru akan memperburuk sakit flu-nya lu. Nah, begitu juga kalau lu masih berdosa dipaksain masuk surga, nggak make sense tuh. Iya. Nggak make sense, jadi makanya dibersihin dulu. Sampai udah bersih baru masuk surga. Betul. Dikembalikan ke society. Ya sama kayak mungkin ini Viko bisa lebih relate ya. Iya. Iya, Piko bisa lebih dilihat. Dibersihkan dulu. Setelah itu dikembalikan ke masyarakat. Nah, kalau di surga dia ketemu cepunya. masa cepu gua masuk surga sih? Sebenarnya masuk surga. Apa? Karena dia justru niatnya untuk mengembalikan Viko kepada kebaikan. Kalau tetap positif tinggi nggak apa-apa. Iya. Dia cinta Viko tapi benci Viko dengan narkoba. Iya. Sehingga dia bersihkan Viko dari
Sebab-musababnya Viko ini hijrah itu dari cepunya kan. Itu dia berarti ada kebaikan. Ternyata cepu gua sufi ya. Oh, bagus. Tapi kalau di surga katanya kita kan ketemu pasangan kita ya, Bib ya. Kemal ngomongin surga kayak dia udah mau masuk surga aja. Iya, mah. Gua tanda-tanda dah malu mah. Iya, kayaknya dah. Ya kan gua baca prompter aja. Ada yang mau masuk surga banget, ininya kreatif. Iya, katanya ketemu pasangan kalau di surga, tapi kalau nikahnya 2-3 kali gimana tuh, Bib? Atau enggak kalau jomblo seumur hidup tuh? Di surga nggak ketemu siapa-siapa dong, kecuali itu cepunya Viko tadi. Ya, itu gimana tuh? Istrinya Nabi Muhammad tuh yang namanya Ummu Salamah, dia itu sebelumnya pernah nikah dengan laki lain. Oh. Terus setelah meninggal dinikahi oleh Nabi untuk ngangkat derajatnya agar gak dikatain janda lu gitu. Nah, beliau pernah nanya, Nabi nanti di akhirat saya ini ngumpulnya sama siapa? Sama kamu atau sama laki saya yang dulu? Ya. Kemudian kata Nabi sama yang terbaik akhlaknya. Gokil. Jadi lo kalau nikah banyak 3 gitu atau 4, ya nanti akan dikumpulkan dengan pasangan yang terbaiknya. Kenapa nih? Ketawa nih anjing. Udah terjawab pertanyaan yang dari kalian. Iya, udah menjawab pertanyaan dari kalian ya, Parga. Iya, jadi pokoknya yang terbaik akan kumpul. Cuma walaupun gue agak gimana ya, di dunia sudah kumpul terus. Di akhirat masih dengan yang itu. Iya. Pasti kan ingin lagi. Kan kita pengen evil side-nya dari seorang Habib. Saya suka ini dia, manusiawi sekali. Makanya buat yang lagi nonton sekarang itu sedikit pencerahan nih. Iya dong. Dari Habib Jafar nih. Kalau yang jomblo nggak akan ketemu siapa-siapa kecuali bidadari surga aja, Bib ya. Iya. Itu doang. Dia ketemu cermin doang. Oh iya, Bib kan semua masuk surga, Bib. Katanya tadi kecuali musyrik. Kalau teroris, Bib gimana, Bib? Teroris? Iya, masuk surga, Bib. Ya selama dia gak syirik, ya tetap masuk surga. Masuk surga dong. Enggak, kenapa lu tiba-tiba belok ke Kenapa belok ke situ teroris anjing? Kenapa teroris? Kan udah beda paham itu dia juga. Ya kagak, maksud gua kan dia ngebunuh banyak orang begitu. Oh, begitu. Atas nama agama Bukan gitu. dong. Ini kan lagi dibahas tentang Islam yang rahmatan lil alamin. Bukan pergerakan yang secara Lu tenang aja Mal, alaihissallahu bi ahkamil hakim. Artinya apa tuh? Allah adalah sebaik-baiknya hakim. Nah, pasti adil. Jadi aman deh ya. Aman. Emang Viko nih omongannya benar. Yang nggak benar itu yang dikonsumsi doang. Itu gorengan. Oh, gorengan. Nggak benar karena bagi kesehatan nggak minyak. baik. Minyaknya kan nggak bagus. Iya, pokoknya buat Habib. Bukan ini, bukan narkoba. Ini kan edukasi di sini. Iya. Lebih menyakitkan micin ya daripada narkoba kayaknya ya. Itu jahiliyah. Jahiliyah. Zaman kebodohan. Zaman bodohan. Bahkan Viko udah bukan Pak RT sekarang. Iya. Pak RT, maaf ya Allah Pak RT. Pak RT, sorry Pak RT. Pak RT lu jangan. Soalnya mirip Viko Pak RT-nya. Iya benar, Pak RT. Tapi pokoknya Pak Habib RT kan nggak kira narkoba dong. Iya dong. Dagang. waduh, Jangan gorengan. 5 kilo. pengedar lebih ke Tepungnya, pengedar. Tepungnya. Si goreng. Oh, tepungnya. Iya, tepung. Aduh, Habib lapar banget kayaknya nih. Tapi pokoknya buat Habib sehat-sehat terus Bib ya. Iya. Semoga maaf tuh pertanyaan itu kayaknya udah nggak relate lagi tuh bingung kita tuh. Tapi yang jelas sehat-sehat terus buat Habib. Iya. Semoga nanti bisa jadi bintang tamu lagi di kita. Mudah-mudahan dong, Iya. karena banyak pertanyaan dalam hidup kita yang belum terjawab mungkin. Karena beliau lebih banyak literasinya, lebih banyak yang dibacanya dibanding kita, yang budaya membacanya kurang. Iya. Kita bisa tahu dari dia, kita lebih demen mendengarkan daripada membaca. Benar. Oh iya. Iya, gitu. Kita bukan Makanya- Anda doang. Iya. Kita, makasih Semuanya. Makanya podcast laku banget ya. Iya. Karena lebih seneng denger daripada Denger orang baca. ngoceh, betul. Nah, tapi ini terakhir sebelum udahan nih Bib, ada pertanyaan pesanan nih tentang penyakit AIN. Nah, itu apa tuh sebelum sekalian menutup acara nih Bib? Nah, ini itu kan sebelum organ ya. Gue udah tahu arahnya pasti ke situ loh. Iya, gimana tuh Bib? Ain itu sebenarnya kata Nabi, Nah, al-ainu hakun. oke. Ain itu adalah sesuatu yang benar, Iya. sesuatu yang nyata, yang ada. Makanya ada sahabat Nabi yang ngelihat sahabat yang lain karena ganteng banget,
dia puji, dan akhirnya sahabat yang dipuji itu pingsan. Karena sahabat yang memuji ini punya ain. Nah, ain itu karena dua hal. Pertama, mata yang melihat sesuatu yang bagus, kemudian dia iri dengki kepada sesuatu itu. Iri itu artinya pengen sesuatu itu ada juga di kita. Ya. Dengki itu pengen sesuatu itu gak apa-apa gak ada di kita, yang penting gak ada di dia. Julid ya. Iya, hasad kalau bahasa Iya. agamanya. Nah, atau memuji tapi tanpa menyandarkan pujian itu kepada Tuhan. Padahal yang membuat dia keren itu adalah Tuhan. Ya. Nah, makanya kata Nabi, cara menghindari dari ain itu adalah selalu ketika memuji, itu juga memuji Allah. Dan jangan karena sesuatu yang buruk, kayak iri, dengki, dan lain sebagainya. Karena masuk akal banget tuh, orang dari ngelihat iri, akhirnya mencelakakan orang itu kan. Ya, Kita kalau ya, udah iri, dengki itu kan akhirnya melakukan hal-hal yang bisa mencelakakan. Katakanlah, yang paling gampang lah sekarang di medsos. Ngelihat orang punya mobil misalnya. Terus kita iri. Paling enggak iri itu membawa kita untuk kemudian mencelakakan melalui kolom komentar. Kita ganti akun dulu. Seniat itu ya. Iya. Masalahnya kan saya juga punya akun 2 biasanya ya. 2 ya. Iya. Ya. Satu untuk jadi Habib. Namanya beda kan? Tapi fotonya sama. Lupa ganti foto profil. Nah, jadi gitu. Jadi gitu. Jadi ain itu bisa mencelakakan. Karena itu kita juga jangan memasang sesuatu hanya dengan niat untuk bikin orang iri. Karena kita sombong. Dan juga ketika dipuji oleh orang, baik yang memuji ataupun dipuji, sebaiknya berselawat kepada Nabi, berzikir kepada Allah gitu. Jangan sampai ada sekarang kan kemungkinan ain itu lebih besar. Kalau zaman dulu yang melihat itu kan cuman orang yang hidup bersama kita, entah itu di kampung kita atau di negara kita atau di kota kita kan. Tapi kalau sekarang kan di medsos seluruh dunia bisa ngelihat. Iya. Nah, makanya kalau kita masang foto, masang harta, masang capaian prestasi kita di medsos itu sebaiknya memang diawali dengan baca doa, salawat, zikir lah. Biar dilindungi oleh Allah dari kecenderungan-kecenderungan itu. Karena itu yang kata Quran akan datang iri dengki itu dari bangsa jin maupun dari bangsa manusia. Iya. Ya makanya ntar lu kalau udah subscriber 1 juta jangan dipamerin, Bib. Ada yang iri pasti, Bib. Oh, subscriber udah 1 juta gitu. Gimana pasti kelihatan dong kalau di situ. Ya, Kalau bisa, di Instagram juga bisa. Bisa di-hide, bisa Enggak kalau di YouTube. Kalau di Iya. Instagram kan udah pasti kelihatan. 1M, 2. Oh ya kalau itu ya kalau followers, kalau Iya. subscribers itu tuh kan biasa suka dipamerin ya. Kalau Iya. subscribers Ditutup. ya. Bahkan pakai laptop biasanya kan on the way 1 juta. Iya. Kan bikin orang Oh di iri live-in dengki. ya, live-in biasanya. Iya, itu bikin orang iri dengki tuh. Terus Q&A spesial 1 juta. Ya di glory-gloryin gitu. Aduh, nggak bisa itu udah. Tapi sebenarnya ya tidak terletak pada kelakuannya, Ya. tapi terletak pada niat dan tujuannya. Kelakuannya bisa aja sama, kayak kata Allah misalnya gini, in tubdu shadaqati fani imahiyah. Lu menunjukkan di medsos bahwa oh gua sedekah 1 juta nih. iya. Itu belum tentu dosa. Bisa jadi itu berpahala tambahan malah. Kalau sebagai bentuk laporan, misalnya lo buka donasi atau untuk mendorong Ajakan. orang juga untuk Iya. ikut bersedekah itu nggak apa-apa. Jadi letaknya itu pada niat dan tujuan. Nah ini gua bridging ini biar nanti ketika 1 juta followers, Yes. subscriber, gua nggak apa-apa tuh buka Q&A. Saya mencium bau-bau pencitraan di situ. Iya. Apabila nanti dia akan melakukan hal itu, sudah ada potongan video ini di TikTok. Nah, Tapi- iya benar. Tapi emang Benar. YouTuber dakwah tuh paling enak. Karena walaupun nggak ada yang nonton, yang penting ditonton oleh Tuhan, selesai. Oke, terima kasih Habib Jafar. Waktu dan penjelasannya buat teman-teman semua, jangan lupa hindari ain, jauhi medsos. Hindari aib Aib dan hidup akun. iya benar. Ya medsos kita kan tergantung kita. Iya, Kalau benar. emang mau niatnya positif untuk menghibur, pasti jalannya positif. Iya. Memang dari awal kita upload untuk negatif, pasti Jadinya negatif. Iya, Walaupun impactnya. ada ya positif Walaupun ada, yang negatif. positif dan negatif. Gitu. Positif apa Viko?
Positif COVID. Iya. Sebagai closingan silakan ada satu jokes dari Habib. Si Kemal nggak dibayar-bayar anjing. Kemal belum bayar. Dia mahal loh di sini dibayar. Gua harus pamit dulu soalnya ada kerjaan lagi, mohon maaf. Paling bisa lo. Mohon maaf nih. Ngeles mulu kayak Joro. Makasih Bib ya. Iya. Ya Bib ya. Lu mau kerjaan ya? Iya, mau Gue kerjaan. juga mau ikut kajian sama Habib. Ya udah lu ikut sono. Bib. Ya, thank you ya semua ya. Itu kajian guanya masih di sini. Ayo dong ke sono. Ayo kita ikut. Ini enak nih. Ini adalah air yang pemalu. Air Apa tuh? Jaim.